Halo semua, kenalin nama saya Ado Rizky, Teknik Kimia 2019 dengan NPM 1906 380 480. Berikutnya adalah soal nomor 5, di mana soalnya adalah bagaimana Anda menjelaskan keunggulan teknik analisis AAS dibandingkan analisis lain dalam hal limit deteksi, sensitivitas, dan ketelitiannya. Sebelum kita membahas teknik analisis AAS dengan teknik analisis lainnya, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari hal yang dibandingkan oleh kita semua ini, yaitu yang pertama limit deteksi. Limit deteksi ini adalah konsentrasi dari suatu unsur, biasanya satuannya adalah gram per mili, yang menunjukkan absorban sebesar 2 kali noise level. Dan lalu sensitivitas adalah konsentrasi zat yang diperiksa dengan absolutan sebesar 0,004. Ini biasanya dinyatakan dengan gram per mili per 1% ABS. Lalu ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Next. Oke, kita mulai membandingkan teknik analisis AAS dengan teknik analisis lainnya. Yang pertama kita bandingkan dengan analisis FES, Fluorescent Emission Spectrophotometry. Dalam hal limit deteksi, teknik AAS ini memiliki batas deteksi yang sangat rendah dari larutan yang sama sehingga dapat mengukur unsur-unsur lain dalam suatu percobaan. Lalu, sedangkan pada FES, batas deteksinya sangat tinggi sehingga sukar untuk mengukur unsur-unsur lain dalam satu percobaan. Lalu, dalam hal sensitivitas AAS ini sangat rendah sehingga pengukurannya dapat dilakukan langsung terhadap sampel dan outputnya dapat langsung dibaca oleh si praktikan. Sedangkan pada FES ini sensitivitasnya tinggi karena dipengaruhi suatu komposisi nyala api dan matriks sampelnya. Lalu yang terakhir kita bandingkan ketelitiannya. Ketelitian dari AAS ini sangat baik, di mana kesalahan relatifnya berkisar pada 0-5%, sedangkan FES ketelitiannya cukup rendah, di mana kesalahan relatifnya berkisar sekitar 10% hingga 15%. Kemudian kita bandingkan teknik AAS ini dibandingkan dengan teknik analisis AAS, Atomic Emission Spectrophotometry. Nah, dalam hal limit deteksinya, AAS ini sangat rendah sehingga dapat mengukur unsur-unsur lain dalam satu percobaan. Sedangkan teknik analisis AAS, yaitu batas deteksinya sangat tinggi sehingga sukar untuk mengukur unsur-unsur lain. Lalu pada hal sensitivitasnya, AAS sangat rendah sehingga pengukurannya dapat dilakukan langsung terhadap sampel dan outputnya juga dapat langsung dibaca oleh praktikan. Dengan AAS sensitivitasnya tinggi, di mana outputnya tidak dapat dibaca langsung dan pengukuran cenderung lama dan membutuhkan solvent atau zat-zat yang sangat banyak itu. Sedangkan pada terkait ketelitiannya, AAS ini penelitiannya sangat baik, di mana kesalahan relatifnya berkisar hingga 5%. Sedangkan AAS ini ketelitiannya rendah untuk perhitungan yang bersifat kualitatif, karena tidak semua atom tereksitasi pada saat bersamaan. Sedangkan ketelitian pada bersifat kuantitatif kurang lebih sama dengan AAS. Selanjutnya kita bandingkan analisis AAS dengan teknik analisis UV Vis, Ultraviolet Visible. Dalam hal limit deteksinya, AAS ini sangat rendah sehingga dapat mengukur unsur-unsur lain, dan sedangkan pada analisis UV Vis untuk mengabsorpsi suatu zat atau larutan berada pada jarak 10⁴ hingga 10⁵ meter, bahkan dapat diperpanjang menjadi 10⁻6 sampai 10⁻7 dengan prosedur pasti, yang dimana untuk mengabsorpsi suatu larutan ini sangat rendah gitu jaraknya dibutuhkan. Lalu pada terkait sensitivitasnya, AAS ini sangat rendah sehingga outputnya dapat langsung dibaca. Sedangkan UV Vis
sensitivitasnya tinggi, di mana output tidak dapat langsung dibaca dan pengumpulannya cenderung lama dan membutuhkan teknik yang sangat banyak. Lalu terkait ketelitian ya, ketelitian AS ini sangat baik, di mana kesalahan relatifnya bergeser pada nilai 0-5%, sedangkan ketelitian pada teknik analisis UV phase lumayan baik, di mana kesalahan relatifnya ada konsentrasi berkisar pada nilai 1-10%. Kemudian soal nomor 6, di mana soalnya adalah apakah yang dimaksud dengan gangguan kimia pada analisis dengan SSA. Gangguan kimia pada teknik analisis AS ini biasanya memperkecil populasi atom pada level energi terendah. Nah, gangguan kimia ini menghasilkan atau terbentuknya senyawa oksida atau klorida, atau karena terbentuknya ionisasi pada suatu zat yang digunakan. Nah, diatasi dengan cara menggunakan nyala yang cocok, nyala api, atau dengan menambahkan unsur yang lebih mudah terionisasi dalam jumlah berlebih. Gangguan ini biasanya dapat dikurangi. Sebagai deionisir biasanya digunakan logam alkali, misalnya kalium dengan konsentrasi 2000 ppm. Lalu gangguan kimia juga terbentuknya senyawa sukar menguap. Nah, gangguan ini disebabkan karena terbentuknya senyawa yang sukar menguap atau sukar terdisosiasi dalam nyala. Hal ini terjadi pada nyala ketika larut menguap meninggalkan partikel-partikel padat. Misalnya gangguan dari fosfor pada penetapan kalsium karena terbentuknya kalsium fosfat. Nah, untuk mengatasi gangguan ini, yaitu memisahkan melalui penyaringan selektif dengan menambahkan deionising agent atau menggunakan nyala api yang pas dengan senyawa yang dipercobakan. Lalu gangguan kimia juga terbentuknya ionisasi atau unsur logam alkali. Nah, untuk mengatasi tersebut menggunakan senyawa organik. Selain gangguan kimia pada teknik analisis AS, juga ada yang namanya gangguan spektra. Nah, gangguan spektra ini terjadi saat atomic length atau panjang gelombang dari unsur berimpit dengan panjang gelombang dari atom lainnya dan terdapat pada larutan yang diperiksa, sehingga tidak terdapat suatu hal yang beda yang pada panjang gelombang unsurnya dengan unsur yang lainnya. Lalu gangguan ini juga sering terjadi pada metode FES dibandingkan AS. FES flame emission spectrophotometry dibandingkan atomic absorption spectrophotometry karena digunakan sumber cahaya yang spesifik untuk unsur yang bersangkutan. Nah, gangguan ini juga dapat diatasi dengan penggunaan monochromator resolusi yang tinggi, sehingga dapat mengatasi yang namanya peristiwa berimpitnya panjang gelombang suatu unsur. Lalu selain menggunakan monochromator resolusi yang tinggi, juga dapat diatasi dengan memilih panjang gelombang serapan karakteristik yang lain yang sesuai dengan unsur yang sedang kita percobakan. Selain gangguan spektra dan kimia, juga ada juga gangguan fisika pada teknik analisis AS ini, yang dimana gangguan fisika ini berupa kekentalan atau viskositas suatu unsur tinggi, bobot jenis, dan tegangan permukaan yang terjadi pada suatu unsur. Gangguan fisika ini mempengaruhi kecepatan pada saat penyemprotan serta besarnya tetesannya. Nah, lalu gangguan fisika ini kita dapat mengatasi dengan menggunakan pelarut organik karena memiliki sifat yang volatil, kekentalan rendah, dan dapat mereduksi nyalanya. Nah, karena gangguan fisika ini dalam hal kekentalan bobot jenis dan tegangan permukaan, kita gunakan pelarut organik sehingga gangguan fisika dapat kita atasi. Akan tetapi diusahakan teman-teman untuk menggunakan larutan sampel dan pembanding yang dibuat dengan sifat fisika yang sama, seperti bentuk, ukuran, luas, dan sebagainya. Suatu unsurnya juga harus sama kedua unsur tersebut.
Sekian pembahasan dari saya terkait nomor 5 dan nomor 6 dari pemicu 2A tentang spektroskopi atomik, dan berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk membahas soal tersebut.